Hi everyone, welcome to Labaik Bongca. Gak lama setelah Yunwoo ditabrak, ambulans datang dan polisi datang. Tapi rupanya yang menabrak Yunwoo bukanlah Eun-sung. Pasien berusia 35 tahun, korban kecelakaan, kondisinya tidak sadarkan diri. Dalam kondisi pingsan pun, Yunwoo tetap memikirkan Hae-in. Sebetulnya aku kesel karena terlalu banyak flashback. Tanda vital Yunwoo adalah tekanan darah 101/66, oksigennya 92%. Terus flashback lagi. Singkatnya, Yunwoo memilih pergi dari rumah sakit buat mencari Hae-in. Dengan tubuhnya yang lemah, terluka dan wajah yang makin pucat, Yunwoo kelihatan gak peduli, yang dipikirin cuma menyelamatkan Hae-in. Yunwoo minta bantuan Yang Gi untuk menemaninya. Mereka mengikuti mobil emaknya Eun-sung. Sepanjang jalan, Yang Gi terus bicara soal kemungkinan Eun-sung bebas dari penjara dan kabur ke luar negeri. Yunwoo cuma diam sambil menutup mata. Temannya heran karena Yunwoo tidak merespon. Dia pun melihat Yunwoo yang terdiam dan mulai panik. Dia akhirnya berteriak-teriak, apakah Yunwoo tidur? Hatinya lega ketika Yunwoo menjawab dia tidak tidur. Kata temannya kalau tidur setidaknya mendengkurlah atau gimana gitu. Yunwoo kan baru kabur dari UGD dan bikin dia sangat cemas. Dia adalah seorang pengacara perceraian. Rata-rata kliennya mau cerai buat hidup lebih bahagia. Tapi Yunwoo malah menggali makamnya sendiri. Temennya nggak suka waktu Yunwoo bicara pakai nada rendah dan hangat kayak orang sekarat. Yunwoo berterima kasih karena Yang Gi selalu ada di sisinya. Temennya nggak mau dipuji seolah Yunwoo itu bakalan mati. Yunwoo memutuskan pergi sendiri ke tempat Eun-sung. Jujur sih suka banget sama lokasi hutan dan saljunya, cuma alangkah indahnya kalau siang hari. Jadi nggak begitu kelihatan gelap. Akhirnya Yunwoo berhasil menemukan Hae-in dan membawanya, tapi nampaknya perjalanan sangat sulit. Selain udara yang dingin, salju yang tebal, ditambah Yunwoo makin lemah dan gak bisa jalan cepet-cepet. Mau gimana pun, Eun-sung tetap bisa menyusul mereka. Setelah gagal membujuk Hae-in buat pergi sama dia, Eun-sung melepaskan tembakan walaupun sudah diperingatkan sama polisi. Yunwoo melindungi Hae-in dengan badannya. Peluru pun menembus punggungnya Yunwoo. Eun-sung langsung ditembaki sama polisi. Hae-in membeku merasakan darah dari badannya Yunwoo. Yunwoo pun oleng di atas tumpukan salju yang sangat dingin. Darahnya merembes dari balik mantel hitamnya. Hae-in menangis dan teriak, siapapun tolonglah mereka. Jujur sih tempatnya tuh bagus banget ya buat scene kayak gini, tapi terlalu gelap. Yunwoo dibawa ke ambulans. Sebelum itu dia sempat sadarkan diri sambil melihat langit hitam bersalju, juga melihat Hae-in menangis di depannya. Petugas akan membawa Yunwoo ke rumah sakit pusat. Mereka memerintahkan rumah sakit untuk segera menyiapkan operasi karena ada korban tembakan. Pendarahan terus terjadi, tekanan darahnya Yunwoo 80/50 dan terus menurun. Petugas membantu menekan lukanya. Hae-in bilang, tolong buka matamu, mereka akan segera ke rumah sakit dan Yunwoo akan pulih. Dengan lemah Yunwoo bilang dia tidak apa-apa. Terus dia minta Hae-in jangan menangis. Kenapa ya naskahnya begini banget, udah berdarah-darah masih bilang gak apa-apa.